Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu utama dan data tidak jujur, teman-teman. Part 3, mari kita lihat video yang dari Nabavi Isu-isu TV ya. Isu utama seolah-olah Ba'alawi sedang berupaya untuk menguasai negeri ini, berupaya mengkhianati konsensus nasional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan diganti dengan negara khilafah. Kenapa mereka menggunakan istilah khilafah? Karena mereka telah mempelajari bahwa pada krok-brain mayoritas masyarakat Indonesia telah tertanam insecurity, feeling terhadap isu khilafah, sehingga isu ini selalu dimainkan dan dibuat seolah-olah hal ini adalah ancaman nyata. Lalu pandangan orang-orang yang telah terkuasai krok-brainnya diarahkan pada Ba'alawi dengan stigma sebagai pengusung khilafah. Setelah itu dimasukkan subliminal message bahwa atas dasar itu semua Ba'alawi harus dimusuhi, harus dibenci. Dia masih terus memperjuangkan agar Pancasila roboh diganti khilafah. Orang yang terkuasai krok-brainnya bisa dari setiap lapisan masyarakat, bahkan level seorang akademisi sekalipun bisa terkuasai krok-brain mereka akibat tidak menyadari telah mengkonsumsi, menerima subliminal message. Akhirnya mereka menjelma menjadi manusia-manusia fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Apa indikasinya? Walaupun telah banyak bantahan atas tesis palsu, baik itu lewat forum debat, podcast, pandangan para ulama dunia, dan bahkan buku-buku, tetapi mereka tetap kekeh mengatakan hingga detik ini, tesis IS belum terbantahkan. Bahkan mencibir para ulama yang membantah IS dengan cibiran yang sama sekali tidak beradab. Walaupun telah dijelaskan oleh banyak ilmuwan bahwa metode penetapan dan pembatalan nasab jauh dengan DNA adalah tidak ilmiah dan diharamkan secara syar'i, namun mereka justru menuduh Ba'alawi menolak sains. Nasab, penuduh pada kitab Sayyid Murtada Az-Zabidi di antara ketidakjujuran IS dalam tulisannya di RMI NU Banten yang berjudul Rengginang dari Banten untuk Hanif Alatas. Dia menulis, Hanif menyebutkan bahwa nasab Alwi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad ke-5. Alhamdulillah, apa betul? Menurutnya, nasab itu telah disebut oleh Al-Ubaidili yang wafat pada tahun 435 Hijriah. Yang demikian disebut dalam kitab Ar-Raudul Jali karya Az-Zabidi. Kalau itu terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Faktanya, pada kitab Ar-Raudul Jali versi PDF milik IS telah hilang satu halaman, sehingga IS tidak membaca bahwa di halaman yang hilang tersebut tertulis nasab Abdullah sebagai anak Ahmad. Tetapi IS dengan tidak jujur mengatakan ada dua versi kitab Ar-Raudul Jali, yaitu versi miliknya dan versi milik Hanif Alatas. Padahal permasalahannya bukan itu. Permasalahannya punya IS yang versi PDF hilang satu halaman, alias halamannya tidak lengkap. Itu telah disebut oleh Al-Ubaidili yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Raud Al-Jali karya Az-Zabidi yang wafat 1205 Hijriah. Kalau ini terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi Subhanallah. Bingkisan lebaran untuk Imaduddin Usman. Di situ Habib Hanif menjelaskan bahwasanya kitab yang dia pakai Ar-Raudul Jali itu ditulis berdasarkan manuskrip yang asli. Bahkan dari dua manuskrip yang ada, jadi manuskripnya itu ada dua, semuanya disalin dari muridnya Az-Zabidi langsung. Semuanya memuat ucapan Qala Sayhu Syaraf Al-Ubaidili tadi. Kemudian setelah terbukti ketidakjujurannya, bukannya dia taslim, tetapi diam-diam tulisannya diedit. Dieditnya ya, ternyata Iman pandai kali dia ngeditnya lagi. Tapi dia yang bikin, dia bisa yang ngedit. Jadi dia yang berkuasa mengeditnya ya, seperti itu. Dia yang membuat, dia juga yang bisa mengedit, seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ulama, seorang ilmuwan yang harus memiliki karakter yang jujur, ketika diketahui bahwa data yang dia miliki ternyata tidak benar dan ditemukan data yang lebih valid, maka dia akan secara gentleman akan mengakui bahwa data yang dimilikinya adalah tidak benar, dan dia mengakui bahwa yang benar adalah data yang ditemukannya. Dan ini kan sebagai sebuah bukti bahwa memang catatan itu ada, dan sebagai seorang ilmuwan harus membuktikan ucapannya, mengatakan akan taslim, tapi ternyata setelah terbukti bukannya taslim, malah tulisannya diedit. Nah, terus mau sampai kapan seperti ini? Sebagai pemerhati isu nasab jauh menggunakan DNA ancestry, dari data yang saya pelajari ternyata berbeda dengan yang disampaikan di media-media selama ini. Di antaranya terbukti bahwa
mitos bahwa haplogrup C1 sebagai haplogrup Ibrahim itu hanyalah sebuah mitos yang tidak pernah terbukti secara ilmiah. Mitos ini diambil dari mencuri hasil jurnal statistik Profesor Skorecki yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Michael Hammer dengan melibatkan 215 sampel Kohanim, yang mana tujuannya hanya menunjukkan secara statistik haplogrup Kohanim yang menurut statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup C1. Sementara sisanya 53,9% bertebaran di sekitar 21 haplogrup. Itu saja. Namun oleh kelompok IS dipelintir seolah-olah haplogrup C1 tersebut adalah secara definitif adalah haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan jurnal yang berjudul Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of the Jewish Priesthood, kita lihat pada bagian Subjects and Method Population Sample. Di situ dijelaskan bahwa sampel ini melibatkan 3.674 orang, yang diantaranya untuk orang-orang Kohanim itu hanya sekitar 215 orang, dan itu diambil secara self-proclaim. Jadi para sukarelawan itu melaporkan dirinya sendiri, tanggal lahirnya, tanggal lahir orang tuanya, tanggal lahir kakeknya, tanggal lahir ayah dari kakeknya, dan mereka mendeskripsikan dirinya sendiri apakah mereka bagian dari Kohen atau Levi atau orang-orang Israel biasa. Dan bagi yang mereka yang tidak mengetahui posisi mereka di mana, di Kohen atau Levi atau Israel, mereka dikategorikan sebagai unknown atau tidak diketahui. Nah, dari 215 orang-orang Kohenim inilah ternyata secara statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup C1. Sisanya ada di banyak haplogrup. Ini yang oleh kelompok IS dipelintir dijadikan bahwa haplogrup Nabi Ibrahim definitif adalah C1. Padahal ini semua tidak benar. Tujuan dari jurnal ini hanya untuk menunjukkan statistik orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Kohen, Levi, dan orang-orang Israel biasa. Khusus untuk orang Kohen dan Levi, mereka menggunakan dua jalur, patrilineal dan matrilineal. Nah, mereka ini pengen tahu secara statistik patrilineal dari Kohen dan Levi ini berada di haplogrup apa aja. Dan yang terbesar secara statistik itu di C1, itu pun cuma 46,1%. Nah, bagaimana kita dipaksa harus membaca 46,1% itu sebagai 100%? Itu kan satu hal yang tidak masuk akal. Kalau kita baca metode pengambilan sampel ini tampak sangat lemah sekali pada metadata subjek yang diambil sampelnya. Subjek sampelnya semuanya self-claim, tidak melibatkan ahli genealogi, ahli sejarah, ahli antropologi, ahli sosiologi dalam memastikan bahwa yang diambil sampelnya ini adalah benar-benar Kohen dan silsilahnya valid hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mengenai tes DNA ancestry atau DNA nasab jauh, para ahli DNA telah banyak menolak tentang bisanya tes DNA digunakan untuk menentukan nasab jauh, bahkan hingga ribuan tahun. Dalam hal ini adalah nasab dari keturunan Nabi Ibrahim. Di antara mereka yang menolak adalah Dr. Alan R. Templeton dalam jurnal Biological Races in Human, dan juga Dr. Juan Comas dalam bukunya Racial Myths, dan Dr. David Balding dari University College of London, dan Dr. Mark Thomas dari University College of London juga, dan juga Dr. Mark Jabling dari University Leicester, dan Profesor Brian Skies, Profesor Lawrence Shiki dari University Toulouse, dan Mike Wheeler, dan juga Profesor Dr. Zainab Mutairi, seorang pakar DNA phylogenetika. Mereka semua menolak klaim bahwa DNA bisa digunakan untuk menentukan nasab jauh. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa klaim-klaim tentang DNA ancestry bisa menentukan nasab jauh tidak lain hanyalah iklan komersial laboratorium DNA agar orang berbondong-bondong melakukan uji DNA di lab tersebut, sehingga lab mendapatkan banyak keuntungan secara finansial dan database. Dan Majma' Fiqh Islami setelah berdiskusi dan meminta penjelasan dari pakar DNA, akhirnya mengeluarkan qoror bahwa DNA haram digunakan untuk mengisbat dan membatalkan nasab jauh. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa para ulama itu berkumpul memutuskan tentang satu hal tanpa menghadirkan para pakarnya, apalagi tentang sains, yang dalam hal ini tentang DNA. Jadi para ulama ini berkumpul dan meminta pendapat para pakar DNA, baru kemudian mereka mendapatkan kesimpulan ininya sebenarnya seperti apa, dan dari situ ditinjau secara fikih dan akhirnya bisa diputuskan tentang hukum hal ini, apakah ini dibolehkan atau dilarang. Sekarang coba kita bayangkan betapa bahayanya apabila DNA ancestry ini diterapkan untuk menentukan nasab silsilah dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Apalagi ini hanya berkaitan dengan mitos. Misalnya nih, coba kita lihat. Dari banyak sekali sahada yang juga tidak berada di haplogrup C1. Di antaranya Al-Idrisi Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Mereka rata-rata di haplogrup E. Dan ini juga sama dengan nasab dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau menggunakan teori DNA, maka otomatis nasab beliau juga akan dibatalkan juga. Juga nasab dari Sada Al-Jailani. Mereka ada di haplogrup C
C2. Ada juga mereka yang berada di haplogrup C1. Tetapi haplogrup C1 mereka ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos JFGC 10500. Juga ada Sada Alawiyin Al-Filaliyin dari kerajaan Maroko. Mereka juga berada di haplogrup G, bukan di haplogrup C1. Ada juga Sada Al-Bayat Al-Musawi dari Irak. Mereka rata-rata di haplogrup G. Juga Sada Al-Musasya'in. Mereka rata-rata berada di haplogrup G. Juga Sada Al-Qazwini. Mereka berada di haplogrup G. Asyiraziyin. Mereka juga berada di haplogrup G. Dan Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah Bani yang oleh Rasulullah atas perintah Allah diserahi amanat untuk memegang kunci Ka'bah. Mereka ternyata berada di haplogrup R. Dan juga Sada Al-Bin Ali Bani Sulaim Adnani. Mereka berada di haplogrup G. Padahal katanya haplogrup Adnani itu harusnya C1. Tapi mereka berada di haplogrup G. Juga Bani Anazah dari Bani Tamim juga berada di haplogrup G. Bani Tamim termasuk dari Bani Adnani. Dan Bani Khalifah di Bahrain, mereka berada di haplogrup T. Bani Hamdan yang dikenal sebagai Qahtani, mereka berada di haplogrup C1 Ibrahimi. Padahal harusnya mereka bukan Adnani, harusnya mereka tidak di haplogrup C1-nya Ibrahimi. Tetapi itulah yang terjadi, menunjukkan seolah-olah mereka adalah Adnani, padahal faktanya mereka adalah Qahtani. Tidak ada konsensus seperti apa pola genetik Ibrahimi, Adnani, Qahtani, Quraisy, Bani Hasim, dan Sada Ashraf itu. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan mereka tersebar di beberapa klaster dan pola genetik yang berbeda. Dan masih banyak lagi grup-grup Sada yang mereka tidak berada di haplogrup C1 yang dimitoskan sebagai Ibrahimi. Dan coba kita bayangkan, kalau ini diterapkan, ada berapa banyak Sada Dzurriyyah Rasulullah SAW yang harus dihapus silsilahnya hanya karena mereka tidak sesuai dengan haplogrup C1 yang ternyata hanya mencocokkan kepada haplogrup Kohenim, yang Kohenimnya sendiri tidak terbukti secara genealogi mereka tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. International Society of Genetic Genealogy atau disingkat ISOGG dalam websitenya menyebutkan tidak ada keturunan Abdul Muthalib berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, yaitu Bani Hashim, Syarif Bani Abbasi, yang menerbitkan tes bahwa mereka positif di haplogrup L859. Haplogrup L859 ini dipercaya oleh kelompok IS adalah haplogrup Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga satu isu yang dibawa oleh salah seorang konten kreator, yang dia mengatakan bahwa harusnya keturunan Rasulullah yang hidup pada masa sekarang ini itu di generasi ke-52. Dalam hal ini dia menunjuk kepada Ba'alawi. Nah, kalau kita perhatikan untuk DNA ancestry ini, diklaim salah satu sampelnya itu diambil dari Raja Jordan. Sementara Raja Jordan sendiri itu generasi ke-41. Nah, terus bagaimana nih? Secara DNA dibatalkan, secara hitung-hitungan jumlah generasi juga dibatalkan. Terus siapa sekarang yang jadi keturunan Rasulullah? Nggak ada semua. Nah, luar biasa ya penjelasan dari Nabawi TV, channel YouTube-nya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman semua, penjelasan sangat detail sekali mengenai pembatalan nasab yang dilakukan oleh kelompok Imaduddin bin Sarman melalui tes DNA dari haplogrup yang sangat luar biasa. Ini nasab jauh ya kan, bukan nasab karena ayahnya menikah ini bukan karena itu, tapi nasab jauh sampai ke Nabi Muhammad. Luar biasa teman-teman semua ya. Imaduddin ada aja kurang kerjaan ya kan teman-teman semua. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk tembuskan 100.000 subscriber. Nah, channel ini dari Nabawi TV ya kan, channel YouTube-nya. Kita sumbernya dari TikTok teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.